total kebiasaan Sintayong. Media Amerika viralkan kemenangan telak Garuda Muda. Timnas Indonesia ingin jumpa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di round 4. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia ingin jumpa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di round 4. Alih-alih menghindar, Timnas Indonesia justru menantang arus. Di saat tim lain berharap undian ringan, skuad Garuda malah ingin jumpa raksasa Asia Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Bukan tanpa alasan, ini soal mental, soal level, dan soal pembuktian. Sebelumnya, ada 6 negara yang akan tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Timnas Indonesia. AFC sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar bertindak sebagai tuan rumah yang akan digelar pada 8-14 Oktober mendatang. Kedua negara itu pun menempati pot 1. Kemudian di pot 2 diisi oleh Irak serta Uni Emirat Arab. Sedangkan pot 3 ditempati oleh Oman dan Timnas Indonesia. Dari ke-6 negara itu akan terbagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup akan ditempati oleh 3 negara. Setiap negara akan mempertandingkan 2 laga saja. Pemuncak klasmen akhir masing-masing grup akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sumarji meminta dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia agar Jai Itzels dan kawan-kawan tidak mendapatkan lawan yang sulit. Ia juga berharap undian yang digelar besok siang itu bisa berjalan lancar. Saat ditanya ingin bertemu saja, Sumarji sudah punya pilihan. Kata Sumarji, ia ingin Timnas Indonesia bisa bertemu dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Timnas Indonesia sudah berpengalaman bertemu Arab Saudi pada grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan dalam 2 pertemuan itu, skuad Garuda bermain imbang 1-1 di kandang Arab Saudi dan menang 2-0 di Jakarta. Media Amerika viralkan kemenangan telak Garuda Muda. Kemenangan telak Garuda Muda bukan cuma cerita lokal. Media Amerika pun ikut menyimak, menyorot, dan memviralkan gaya bermain penuh energi dan taktik baru yang dibawa Vandenberg. Bukan sekedar menang, tapi cara menangnya yang bikin dunia menoleh. Seperti diketahui, bukan cuma di Asia Tenggara saja kehebohan Garuda Muda menang melawan Brunei kemarin. Media Amerika Serikat seperti ESPN pun ikut terkesima dengan kemenangan 8-0 yang diraih skuad Garuda Muda di Stadion Gelora Bung Karno. Melalui tajuk utama mereka, ESPN menyoroti kehebatan striker keturunan Belanda Jens Raven yang mencetak 6 gol dalam laga itu. Meski demikian, ESPN menegaskan bahwa kemenangan besar atas Brunei adalah sinyal serius bagi lawan-lawan Indonesia bahwa Timnas Indonesia U23 bukanlah lawan sembarangan. Peringatan nyata bagi mereka yang berharap untuk menghalangi jalan mereka selama 2 minggu ke depan. Mereka tidak dapat membuat awal yang lebih tegas di turnamen tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Piala ASEAN U23 Mandiri 2025. Tulis media Amerika ESPN dalam tajuk utama laporan mereka. Brunei memang jadi bulan-bulanan karena level sepak bola mereka yang belum sepadan dengan Indonesia. ESPN bahkan menyinggung bahwa Brunei belum pernah lolos dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia FIFA, bahkan juga belum pernah tampil di Piala Asia AFC. Tapi yang lebih menarik bagi ESPN adalah kebangkitan sepak bola Indonesia yang mereka sebut sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih punya peluang nyata menuju Piala Dunia 2026. ESPN juga tidak lupa menyindir bahwa skor 8-0 itu memang mencolok, tapi bukan sepenuhnya karena Brunei buruk. Sebaliknya, hasil itu mencerminkan kualitas luar biasa dari Timnas Indonesia yang kini punya deretan talenta berbahaya, baik di level U23 maupun senior. Mereka juga memuji langkah PSSI yang terus membuka jalur naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan, khususnya yang lahir atau berkarir di Eropa seperti Belanda. Dengan awal yang gemilang ini, tekanan sekaligus ekspektasi publik semakin besar terhadap skuad asuhan Gerald Vandenberg. Bukti ketegasan dan respect Gerald Vandenberg, Garuda Muda memang sejatinya menang banyak dalam laga melawan Brunei Darussalam. 8-0 dengan selebrasi yang dianggap berlebihan di laga perdana ternyata mendapat ketegasan tersendiri oleh pelatih asal Belanda, Gerald Vandenberg. Sebelumnya, Jens Raven yang bermain 90 menit tampil luar biasa di laga semalam. Ia mencetak double hat-trick atau 6 gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U23 menang, di samping banjir gol yang dibuatnya. Pemain berusia 19 tahun itu juga menampilkan selebrasi aura farming di lapangan. Sontak saja, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg berjanji akan mencadangkan Jens Raven jika melakukan selebrasi itu lagi bersama skuad asuhannya. Entah bercanda atau tidak, pernyataan itu disampaikan Gerald Vandenberg saat konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U23 versus Brunei Darussalam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Anymore. Next time you don't play. I heard it in the second half, so it will be the last time. Sebelumnya juga di momen konferensi pers, pemain Bali United itu mengaku sudah berjanji kepada seseorang akan melakukan selebrasi aura farming jika mencetak gol. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi selebrasi tersebut. Di bawah mata tajam Vandenberg, selebrasi bukan hanya soal gaya,
tapi cermin dari profesionalisme. Jens Raven harus memilih, tetap di lapangan dengan penuh fokus atau merelakan tempatnya bagi yang siap bertarung tanpa gangguan. Sebenarnya ini lebih kepada respek terhadap lawan. Mencetak gol sebanjir itu tanpa balasan mungkin akan lebih berkelas tanpa selebrasi berlebihan, apalagi ini masih di laga awal. Revolusi Gerald Vandenberg ubah total kebiasaan Sintayong. Gerald Vandenberg datang tanpa sorotan besar, tapi membawa perubahan yang terasa hingga ke akar. Supporter Merah Putih baru saja menyaksikan wajah baru Timnas U23 Indonesia pada era Gerald Vandenberg dan meninggalkan kebiasaan Sintayong kala menukangi Garuda Muda. Sebelumnya, ASEAN Cup 2024 adalah turnamen senior, tetapi PSSI meminta Sintayong untuk membawa pemain di bawah usia 22 tahun. Dalam 23 pemain yang dipilih Sintayong pada Desember silam, 12 diantaranya kembali dipercaya Vandenberg. Jumlah itu bisa bertambah menjadi 13 andai Rivaldo Pakpahan tak cedera pada pemusatan latihan. Meski mempercayai lebih dari 50% pemain peninggalan Sintayong, pelatih asal Belanda melakukan perubahan mendasar. Perubahan paling ketara adalah fondasi pertahanan. Dengan Sin lebih menyukai formasi 3 bek di timnas segala kelompok umur. Di ASEAN Cup 2024 silam, 3 bek tengah starter adalah Kadek Karel, Muhammad Ferrari, dan Doni Tripamungkas. Di ASEAN Cup U23 2025, Vandenberg melakukan penyesuaian dengan memasang skema 4 bek yang berarti hanya ada 2 center back. Perubahan lain juga dilakukan dalam pemilihan pemain dengan Vandenberg mengorbitkan 2 pemain yang tak pernah dilirik Sin. Nama pertama yaitu kiper Muhammad Ardiansyah yang tak pernah dipanggil Sintayong di timnas U20 maupun U23 walaupun sudah melakoni debut di Liga 1 sejak usia 20 tahun. Dan terakhir yaitu Brandon